Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas tentang rukun-rukun puasa. Dan rukun puasa itu hanya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah imsak, menahan diri. Taib, berkaitan dengan niat, niat itu adalah tekad hati, keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Dalam pembahasan kita tentang puasa berarti niat berpuasa adalah tekad hati atau keinginan hati untuk berpuasa dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Di antara makna hadis ini adalah bahwasanya segala amal ibadah kita, perbuatan kita harus didasari dengan niat. Harus ada keinginan hati untuk menjalankan amal ibadah itu. Oleh karena itu, para ulama membagi dua permasalahan dalam masalah puasa itu. Berkaitan dengan puasa yang wajib, maka niat, keinginan hati untuk berpuasa itu harus dimulai dari malam hari sebelum subuh, sebelum fajar shadiq muncul. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud serta An-Nasa'i rahimahumullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum datangnya waktu subuh, terbit fajar shadiq di waktu subuh, maka tidak sah puasanya. Ya, ini harus kalau kita puasa Ramadan, kita harus meniatkan di malam harinya. Harus ada keinginan bahwa besok saya akan berpuasa. Keinginan hati kita untuk berpuasa di hari esok atau di sebulan penuh. Nah, para ulama juga berbeda pendapat apakah niat puasa itu cukup di awal bulan Ramadan saja, niat puasa 1 bulan penuh, atau harus setiap hari. Ya, setiap hari memperbarui niat itu, maksudnya keinginan hati untuk berpuasa di hari esok. Tayyib. Adapun puasa sunnah, maka niatnya boleh di siang hari, yaitu ketika misalnya kita bangun subuh, ya bangun tidur di subuh, di waktu subuh belum makan, belum minum, belum mengerjakan perbuatan yang bisa membatalkan puasa, lalu berlanjut sampai jam 7 misalnya, baru kita ini nggak ada makanan, atau kita daripada saya nganggur nih, mending saya akan puasa sajalah biar dapat pahala. Nah, demikian. Itu nggak masalah. Kalau puasanya itu puasa sunnah, Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid misalnya. Ya, dari subuh bangun tidur belum ngapa-ngapain, jadi belum melakukan perbuatan yang bisa membatalkan puasa seperti makan, minum, atau berhubungan suami istri di setelah subuh, maka kita bisa niatkan itu di siang harinya. Wah, saya puasa aja deh, biar dapat pahala. Itu nggak apa-apa, sah puasanya. Dan itu berdasarkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, ya, ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada makanan tidak? Apakah ada makanan? Maka kami menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka beliau pun mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kalau puasa sunnah niatnya di siang hari. Nah, selama dari sejak terbit fajar subuh sampai siang itu dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak berbuat hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, adapun puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti, maka niatnya harus dari malam. Dan niat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah adalah keinginan hati. Kita ingin puasa besoknya gitu loh. Nggak ada lafadz khusus yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam yang mengajarkan kita untuk melafadzkan hal itu setiap kali mau sahur misalnya, atau setiap
di malam hari setelah taraweh misalnya, seperti yang tersebar di masyarakat, mereka harus mengatakan misalnya nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana lillahi ta'ala misalnya. Yang artinya itu kan saya berniat untuk berpuasa besok hari karena melaksanakan kewajiban bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah itu bagus, tapi itu nggak ada dasarnya dari Al-Quran, tidak ada dasarnya dari hadis Nabi SAW. Yang ada adalah perintah untuk meniatkan. Niat itu keinginan dalam hati. Oleh karena itu tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang mengajarkan lafaz-lafaz niat itu. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum, nggak ada di antara mereka melafazkan niat itu. Sungguh ulama memberikan kaidah lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya hal itu adalah kebaikan, maka para sahabat dan juga Nabi alaihi salatu wasallam telah mendahului kita melakukan hal itu. Dalam kondisi atau pembahasan yang kita bahas ini, seandainya melafadzkan niat, mengatakan nawaitu sauma ghadin li ada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala, seandainya melafadzkan niat itu adalah suatu kebaikan, disyariatkan dalam Islam ini, mendapatkan pahala karena melakukan itu, maka Nabi SAW sudah melakukannya. Para sahabat sudah melakukannya. Tapi kan faktanya nggak ada. Tidak ada riwayat tentang hal itu. Menunjukkan bahwa itu adalah suatu yang baru dalam agama ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan at-talaffuzu bin niyati bid'atun. Ya, melafadzkan niat itu adalah perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam urusan agama ini yang hendaknya kita menjauhi hal-hal tersebut. Lalu gimana Ustaz? Ya udah tinggal niat hati aja. Keinginan kita insya Allah saya besok puasa, nggak usah dilafadzkan juga. Keinginan di dalam hati. Ya, demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam urusan agama, di antaranya adalah melafadzkan niat ini, ada perkara yang bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka, wal iyadzu billah. Dan kita semuanya tidak mau menjadi penghuni neraka, maka hendaknya kita jauhi perkara-perkara yang baru dalam agama itu, yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, dan juga dari amalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Taib. Rukun yang kedua adalah berkaitan dengan imsak. Nah, kita telah ketahui dulu bahwasanya puasa itu secara bahasa as-shaumu lughatan al-imsak. Secara bahasa puasa itu disebut dengan al-imsak. Imsak di sini bukan imsak yang kita ketahui di negeri kita, seperti misalnya 10 menit sebelum azan atau 15 menit sebelum azan dikumandangkan di masjid-masjid imsak, 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 atau di radio atau di televisi imsak, imsak, atau sebagian tempat pakai sirine. Lalu kemudian mereka menganggap di saat itu harus berhenti makan, harus berhenti minum, jangan makan, jangan minum, udah berhenti, sahurnya berhenti, gitu. Itu tidak ada syariatnya juga. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari menjelaskan itulah perkara yang baru dalam agama yang hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya. Taib. Jadi imsak yang kita maksud di sini. Jadi rukun puasa kita harus melakukan imsak. Maksudnya adalah al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti makan, minum, bersenggama antara suami dan istri dan lain sebagainya yang insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Nah, intinya kita selain kita meniatkan diri, ya meniatkan hati, bertekad untuk melakukan puasa, kita harus menjalankan puasa itu dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak kapan? Sejak terbitnya fajar. Ya, oleh karena itu kita boleh makan, boleh minum, ya. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh makan, boleh minum sampai jelas bagi kalian antara benang hitam dan benang putih. Maksudnya fajar shadiq, waktu subuh itu. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai kapan? Sampai malam. Malam tibanya kapan?
gharabatis syams, ketika matahari telah tenggelam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Apabila malam telah datang dari arah sana, kemudian siang mulai beranjak pergi ke arah sana, yakni ke arah barat, ke arah tenggelam. Kemudian wa gharabatis syamsu, dan matahari telah tenggelam, sudah tidak terlihat bulatannya, sudah tenggelam. Faqad aftara as-shaim, maka di saat itu orang yang berpuasa sudah boleh untuk berbuka. Barakallahu fikum. Demikian itu berkaitan dengan al-imsak itu. Jadi intinya yang perlu kita jelaskan tadi bahwasanya ketika ada orang yang memandangkan imsak sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh atau 15 menit sebelum subuh, itu tidak ada syariatnya. Bahkan kita masih boleh makan, masih boleh minum sampai kapan? Sampai azan subuh. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan keringanan kepada kita kalau seandainya kita sedang sahur, sedang makan. Di tangan kita sudah mau menaik makanan atau minuman. Ya. Terdengar azan subuh. Maka kita boleh makan, boleh minum yang di tangan kita ini. Ya, adapun yang di piring untuk kehati-hatian jangan dimakan. Simpan aja di kulkas biar awet, bisa dimakan lagi nanti kalau mau ketika buka puasa. Tapi yang di tangan ini, karena hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan demikian, yang di tangan ini masih boleh kita makan, kita telan, kita kunyah sampai selesai. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, idza sami'a ahadukumun nida, apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara azan, wal ina'u ala yadihi, itu, dan sementara wadah, ya gelas ataupun sendok, kalau kita lagi makan pakai sendok atau pakai tangan gini, sedang demikian di tangan ini, yang di tangan kita. Tayyib, fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu, janganlah dia meletakkannya sampai dia menghabiskan keperluan itu. Jadi yang di ini, yang di tangan aja, ya. Secara zahir hadis demikian. Ada yang di piring, simpan lagi. Demikian, apalagi yang masih di baskom. Tayyib, barakallahu fikum. Semoga itu yang sedikit bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.